Dan kasus buronan korupsi Joko Chandra ini mulai menyeret sejumlah pejabat yang dianggap terlibat dalam pergerakan maupun pelariannya. Ia diduga telah memuluskan mobilitas Joko sebagai buronan, sejumlah pejabat negara pun dicopot dari jabatannya. Lantas seberapa rumitkah perjalanan kasus Sang Joker? Kenapa banyak oknum pejabat negara sampai rela ikut bermain api? Dan berikut laporan khas redaksi pagi untuk Anda. Pak Joko gimana Pak Joko? Seorang lurah, 2 pejabat kejaksaan tinggi, hingga 3 jenderal polisi. Entah kapan terakhir kali terjadi, 6 pejabat negara tumbang dan terseret dalam kasus pelarian seorang buronan kasus korupsi. Luar biasa? Tentu saja. Ini pun baru orang-orang yang terlibat dalam kegiatannya, dalam rangka mengajukan PK atau peninjauan kasusnya kembali. Kalau ditarik pada kasusnya pada tahun 2009 hingga pelariannya ke Papua Nugini, bukan tak mungkin yang terseret bakal lebih banyak lagi. Untuk menuntaskan aktor intelektual, aktor apapun yang terlibat dalam kasus Joko Chandra ini. Yang kedua, meminta Kapolri dan Kabar Eskrim untuk bekerja sama dengan KPK jika ada dugaan-dugaan terkait dengan tindak pidana korupsi. Membuat kasus ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan ini yang diinginkan oleh publik. Kasus pengalihan atau cesi tagihan piutang yang menjerat Joko Chandra bermula saat Bank Bali mengalami kesulitan menagih piutang dengan nilai total 3 triliun rupiah yang mengendap di BDNI, BUN, dan Bank Tiara tahun 1997. Perkara ini kemudian diusut Kejaksaan Agung tahun 1999. Pada tahun itu pula, Joko Chandra sempat ditahan oleh Kejaksaan hingga diringankan menjadi tahanan kota. Tahun 2000, persidangan Joko Chandra mulai bergulir. Setelah melalui lika-liku persidangan hingga peninjauan kembali, tahun 2009, Joko Chandra dinyatakan bersalah dengan vonis penjara selama 2 tahun. Kekayaan Joko Chandra di Bank Bali sebesar 546 miliar pun dirampas untuk negara. Namun sehari sebelum putusan dibacakan oleh Mahkamah Agung pada 10 Juni 2009, Joko Chandra melarikan diri ke Papua Nugini hingga mendapat status kewarganegaraan di sana. Pelarian Joko membuat geger kembali negeri ini ketika Joko diam-diam sudah bolak-balik ke Indonesia. Terakhir kali pada awal Juni, ia hendak mengajukan peninjauan kembali kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jejaknya mulai terendus ketika membuat KTP elektronik di Kelurahan Grogol Selatan. Sejak saat itulah bola salju sang koruptor mulai bergulir. Semua pihak yang memuluskan gerak-geriknya di Indonesia mulai disorot dan diamati. Bagaimana mungkin seorang koruptor kasus triliunan rupiah bisa melenggang kangkung ketika statusnya tengah menjadi buronan? Lalu setelah pihak Pak Lurah, oknum yang turut memudahkan langkahnya ternyata aparat di kepolisian. Tidak tanggung-tanggung, 3 jenderal polisi diduga ikut memuluskan terbitnya surat jalan hingga Joko bisa bepergian. Bersangkutan adalah inisiatif sendiri dan kemudian dia melampaui kewenangan tidak lapor kepada pimpinan, tidak izin. Tentunya tadi sore jam 16.00 Bapak Kapolri mengeluarkan surat telegram yang dimutasi. BJP PU ini dimutasikan ke Pati Yanma Mabes Polri. Ketika aparat polisi tengah disoroti, dicaci, dibenci, serta diamati, sebuah kejutan terjadi. 11 tahun kucing-kucingan, 11 tahun sulit terendus. Tiba-tiba dalam hitungan bulan sejak kemunculannya kembali, Sang Joker tertangkap. Joker adalah julukan Joko Chandra sejak menjalani persidangan tahun 2008. Seperti apa kiranya proses lanjutannya? Kejutan apa lagi yang bakal muncul dari kasus Joko Joker Chandra ini? Banyak pihak yang harap-harap cemas menanti.
Saya kira sudah ada aturan hukumnya, ada peraturan disiplinnya di lingkungan Polri atau di semua lingkungan pemerintahan. Dan saya kira zaman sekarang menyelesaikannya harus terbuka, tidak bisa akal-akalan karena masyarakat juga sudah biasa. Tim Liputan Transmedia.